siapa? Oleh manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang menebus manusia dari semua dosa-dosanya. Kenapa harus manusia? Kenapa harus Yesus menebus? Ya karena itu sudah konstitusinya, itulah sudah aturannya. Harus ada yang dikorbankan untuk menebus manusia. Nggak bisa cuma dengan binatang, harus dengan manusia. Nah, itu sudah konstitusinya dari awal sudah begitu. Makanya di Kejadian 3 sudah dituliskan keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Dan permusuhan itu adalah permusuhan konstitusi ketika roh-roh jahat ini, ketika iblis ini, Helel ben Zakar ini memberontak kepada kerajaan surga. Makanya permusuhan itu abadi sampai, bukan abadi, tetapi sampai dibawa ke dunia fana, sampai dunia alam jasmaniyah. Makanya Yesus harus menjadi badaniyah yang jasmaniyah untuk menaklukkan ini tadi, untuk mengalahkan konstitusi yang sudah dilanggar oleh iblis ini. Dan banyak manusia, akhirnya seluruh umat manusia, tadinya itu ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia, tetapi akhirnya bercampur mereka. Sejak zaman Nuh, semua orang itu sudah berbuat dosa. Artinya apa? Sudah tersesat. Dan sudah tersesat, maka harus binasa. Semua orang sudah berdosa, tersesat ya, sudah harus binasa karena di bawah konstitusinya iblis. Iblis masuk neraka, anak buahnya harus masuk neraka semua warganya. Makanya Yesus datang untuk menebus kita supaya kita diambil dari neraka itu dan dibawa ke dalam kerajaan surga. Itu konstitusi kerajaan Allah begitu. Lalu apa bedanya surga dengan kerajaan Allah? Surga itu adalah sebuah tempat. Surga itu kan bahasa Sanskrit dari kata paradiso kalau dalam bahasa Yunani atau Eden dalam bahasa Ibrani, artinya sama, taman yang indah sekali, taman Tuhan. Ya, kalau swarga loka, ya kan, swarga loka itu tempat taman Tuhan, taman dewa kan, swarga loka. Nah, kalau paradiso itu taman Tuhan, Eden itu tamannya Tuhan, tempat yang indah di situ, itulah, dan kita ke sana. Surga kita beda dengan orang Islam. Surga kita itu tidak ada hawa nafsu, karena hawa nafsu itulah yang menyebabkan pertengkaran. Hawa nafsu itu yang menyebabkan adanya pembunuhan. Hawa nafsu itulah yang menyebabkan adanya orang berselisih satu sama lain, karena hawa nafsu itu diberikan tadinya bukan sebagai kutuk, tetapi manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tadinya hawa nafsu diberikan sebagai berkah, tetapi akhirnya hawa nafsu itu menjadi kutuk karena manusia tidak bisa mengendalikannya, malah tunduk kepada hawa nafsunya seperti Kain. Ya kan, di dalam ibadah pun mereka mengumbar hawa nafsu mereka. Pembunuhan Kain sama Habil ini kan pembunuhan karena ibadah. Ya kan? Karena pakai das mundasku, ya kan, mereka mau masihnya pakai caranya begini ibadahnya. Nah, padahal Tuhan berkata harus dengan iman. Tetapi Kain nggak dengan iman, sehingga dia tidak memberikan yang terbaik. Kalau sedangkan Habil dengan iman, sehingga dia memberikan yang terbaik. Nah, itulah yang menjadi konflik paradigma dari awal. Dari awal itu sudah konflik paradigma itu antara Kain dengan Habil, dan terjadilah pembunuhan yang pertama. Ya, itu jadi memang itu konflik paradigma tentang ibadah. Jadilah pembunuhan pertama karena si Kain, karena ibadah pula, karena agama. Karena si Kain tidak mau, mengendalikan hawa nafsunya. Padahal sudah diingatkan, kendalikan hawa nafsumu sebab dosa mengintip pintu. Jadi itu. Nah, surganya Islam itu penuh dengan hawa nafsu, pelampiasan hawa seksual, gila-gilaan. Nah, itu beda banget ya. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu sesat ketika bilang di surga ada nge-seks. Nah, itu Yesus bilang dengan jelas, kamu sesat. Nah, tujuan surgamu itu yang menentukan hidup kita hari ini. Kalau tujuan kita itu nafsu, ya kita di sini begitu nafsu, ya kan? Karena engkau akan menjadi serupa dengan apa yang kau sembah. Kalau kita menyembah uang, ya kita jadi kayak uang. Kalau kita menyembah karir, kita akan seperti karir. Kalau kita menyembah kepada Allahnya orang Islam, ya kita akan menjadi seperti Allahnya orang Islam. Kalau kita menyembah Yesus Kristus, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Gitu. Nah, kata Allah beda-beda. Oh, enggak. Allah itu adalah sebuah title, ya. Allah itu dalam bahasa Indonesia dewa. Nah, kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an, Allah itu disebut Allahnya orang Quraisy yang disebut Muhammad itu Allah itu ya. Menurut orang Quraisy, Allah itu punya anak 3, Alat, Manat, dan Usa. Nah, di dalam sejarah sekuler, menurut arkeologi, Alat, Manat, dan Usa itu anaknya Hubal. Hubal itu dipanggil Allah, karena Allah itu adalah dewa sama. Kita punya di sini ada Brahma dipanggil dewa, ya kan? Sang Hyang Tunggal itu yang jadi Semar itu kan, titisannya Semar itu kan, Sang Hyang Tunggal itu kan nitis jadi Semar kan. Semar itu samar gitu ya, samar-samar gitu loh. Sang Hyang Tunggal itu menyamar menjadi Semar, menjadi manusia Semar itu yang memberi nasihat kepada umatnya. Nah, itu dewa, disebut dewa. Allah, nah itulah
Allah. Dewa itulah Allah dalam bahasa Sanskritnya. Di dalam bahasa Ibraninya Elohim atau Elah di dalam Eloah di dalam bahasa Aram, Eloah dalam bahasa Inggris God. Begitu. Jadi Allah itu title bukan nama. Namanya kalau menurut arkeologi ya itu ada di bukunya Robert Spencer ya, di Robert Spencer, bukan Robert Murray, di Robert Murray itu jelas banget. Tetapi sebetulnya dari arkeologinya yang punyanya Jen Retso ya, waktu itu saya pernah tunjukkan, Jen Retso juga bilang alat Manat Hubal ya itu adalah anaknya alat Manat dan Uzza itu anaknya Hubal. Dan itulah yang disebut dengan Allah. Tetapi kemudian Muhammad menyingkirkan kata Hubal itu, ya pokoknya Allah. Karena dia melihat orang Yahudi, orang Kristen cuma menyebutnya sebagai, orang Yahudi bilang itu Elohim, orang Kristen bilang itu hanya sebagai Tuhan, sebagai namanya Theos, begitu doang. Jadi Theos adalah kuriosnya. Jadi Muhammad ikut-ikut itu, karena kan Islam itu kan adalah copycat-nya, bukan kopi asli, tapi copycat ya. Tiru-tiru orang Yahudi, tiru-tiru orang Kristen. Sayangnya Muhammad terlalu bodoh untuk mengerti bahwa orang Yahudi sang Elohim itu punya nama yaitu Yehova. Ya, dan Yehova inilah yang dikenal oleh orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Tetapi orang Muhammad kalau ditanya siapa nama Allahnya? Ya pokoknya Allah. Nah itu Allah itu dari bahasa Arab itu baru ada tahun 500. Di Arab orang Kristen sebelum Muhammad lahir sudah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Sebelum Muhammad lahir orang Kristen di Arab menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Nah, itu sudah ada di arkeologi juga, di terjemahan Alkitab juga, ada yang Alkitab yang tua, yang paling tua, dan juga bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Al-Maidah 72. Al-Maidah 72 dikatakan, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi sebelum Muhammad lahir, orang-orang Kristen di Arab sudah menyebut Yesus sebagai Allah. Itulah artinya begitu. Asbab nusulnya juga bilang begitu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya bukan nama, Allah itu title. Allah itu sebuah sebutan, title kayak nih namanya Junius Marvel Lumban Tobing. Title-nya jenderal. Gitu, title itu. Ya, jadi Allah itu bukan nama. Nama aslinya menurut arkeologi, Allahnya orang Quraisy yang disebut Muhammad punya alat Manat Uzza itu Hubal. Tapi kan Muhammad bilang Allah itu tidak punya anak alat Manat Hubal, tidak punya alat Manat Uzza, tidak punya anak perempuan. Yang seperti yang kamu bilang, begitu Pak Lusius. Kenapa enggak sebut Tuhan aja sih Pak? Tuhan itu artinya tuan, majikan. Oh beda, Tuhan sama Tuhan beda. Oh, bukan, sama Pak. Bapak percaya saya deh, itu sudah dari sononya begitu. Jadi terminologi kata Tuhan itu yang bawa namanya Melchior Ledecker tahun 1733 misionari Jerman. Karena dulu ya tukang beca dipanggil tuan, tuan tanah dipanggil tuan, raja dipanggil tuan. Nah, Ledecker ini bilang wah nggak bisa begini nih, beda nih. Jadi tuan itu kayak sir, kayak pak, bapak. Nah itu zaman sekarang kan bapak, BPK itu kan bapak. Tapi bagi orang-orang Eropa, mereka beda, Pak. Kalau lagi manggil orang, dia misalnya di Inggris kan, Lord sama Sir. Kita kalau manggil orang nggak kenal, Sir, gitu. Tapi kalau kita manggil orang yang besar, kita manggilnya Lord. Nah, makanya kata tuan itu ditambahin H tengahnya untuk membedakan tuan tanah sama tuan raja. Kalau lihat, yang di Pertuhan Agong, Datuk siapa. Itu yang di Pertuhan Agong, Pak. Itu memang begitu kata tuanan. Memang Tuhan itu artinya tuan. Dalam bahasa Arab, Rob. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Memang begitu, Pak. Kalau KBBI membedakan, itu karena kadrun. Sekarang kalau KBBI yang lama, enggak, Pak. Tuhan itu artinya majikan tuan. KBBI yang baru kadrun memang sekarang. Kalau God? Kalau God itu jadinya dewa. Bukan. God itu dewa, Pak. God itu dewa, Allah. God, Allah, dewa. Sama, Pak. Theos, Elohim. Itu sudah dibahas di waktu lama. Bapak lihat videonya supaya kita nggak kelamaan. Bapak lihat di video saya yang lama. Nama Tuhan judulnya, Pak. Nama Allah video saya judulnya nama Allah, Pak. Itu 1 jam saya nerangkannya, Pak.
penyebutan aja kali ya. Enggak, itu sudah Bapak nonton videonya karena itu sudah dibikin videonya. Jadi jangan dibahas lagi. Nanti Bapak lihat secara lengkapnya. Gitu ya. Itu ada judulnya nama Allah, video saya judulnya Apologet in History, playlist ya. Terus cari nama Allah. Nah, itu ada di situ. Begitu. Nah, kalau Bapak terus balik lagi sekarang. Apakah Allah Islam dengan Allah Kristen sama? Oh, beda. Beda. Muhammad tidak tahu Allahnya kita. Kenapa? Berarti Tuhan ada banyak ya? Nah, memang Israel itu mengenal banyak sekali yang namanya, bukan Tuhan, Pak, Allah, Pak. Allah itu banyak, Pak. Allah orang Filistin, Allah orang Amalek, Allah orang Moab, Allah orang Kanaan, Allah orang Babel, dan Allah Israel. Allah Israel namanya Yehova, Allah orang Aram namanya Molok, Allahnya Amalek itu Baal, Allahnya orang Filistin namanya Dagon. Gitu, Pak. Allah Arab namanya Hubaal. Berarti Tuhan ada banyak ya, Pak? Allah itu ada banyak, Pak. Nah, kalau Bapak, Tuhan itu Tuhan, Pak, majikan, Pak. Kalau Bapak bilangnya Allah ya. Bapak kalau saya tetap Tuhan. Tuhan beda. Enggak, Pak. Salah. Nah, ini nanti konflik terminologi, Pak. Nah, harus sama terminologinya. Jadi nggak bisa ndas-mundasku, Pak. Terminologi itu harus sama dulu kalau kita mau bicara. Kalau terminologinya beda, nanti kita nggak nyambung. Kata Tuhan, baik di Alkitab maupun di Al-Quran, berasal dari kata Rob. Rob atau Adonai atau Kurios, yang artinya bisa diterjemahkan kata Tuhan dan Tuhan. Kepada Firaun, Rob, artinya Tuhan. Tapi herannya si Departemen Agama Islam, begitu ketemu kata Allah, Robnya jadi Tuhan. Sama di Alkitab kita, ya kata Kurios atau kata Adonai, ketemu Abraham jadi Tuhan, begitu ketemu Yehova jadi Tuhan. Nah, kan sama kan, berarti kan sebenarnya kan sama, dari kata yang sama sebenarnya. Kan kita harus merujuk ke bahasa aslinya. Begitu, Pak. Ya, jadi ada banyak sekali Allah di muka bumi ini, tapi siapa yang menjadi Tuhanmu? Ada banyak sekali Allah. Kuan Im pun dewa, Pak. Kuan Im pun Allah, Pak. Dukun-dukun itu juga Allah. Uang pun menjadi Allah. Tapi siapa yang menjadi Tuhanmu? Siapa yang menjadi Tuhanmu? Kalau saya, Tuhan saya Yesus Kristus. Gitu, Pak. Yehova, Sang Yehova sendiri. Yesus Kristus itu dari Yehova. Kan artinya Yehova Yasya. Begitu, Pak Lusius. Gitu ya. Itu ada di nama Allah, Pak. Kalau berarti mau mengakui banyak Tuhan harus masuk banyak itu ya agama ya, Pak. Bukan, Pak. Balik lagi, gini loh, Pak. Bapak kan tidak bisa. Kan Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya kita hanya bisa menyembah kepada satu Tuhan. Ada banyak Allah di muka bumi ini, tapi Tuhan kita siapa? Karena kepada Dialah kita akan mengabdi. Kepada yang lainnya kita nggak mengabdi. Misalnya nih, Bapak kerja nih, satu bosnya namanya Acong, satu lagi, oh saya kerja 2 tempat, Pak. Satu bos aku Acong, satunya Aheng. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kamu kok kerja di 2 tempat? Iya, Pak, saya di sana kerja 8 jam, di sini 4 jam. Ah, berarti kamu harus nurut salah satu. Begitu nanti bosmu yang satu bilang, aku butuh. Yang satu bilang, aku butuh. Nah, Bapak tinggal pilih yang mana nih? Siapa yang benar-benar bos bagimu? Waduh, dua-duanya, Pak, ya nggak bisa. Tetap harus pilih. Dua-duanya bilang, hari ini aku butuh. Yang sana juga bilang butuh. Ya, kepada mereka, dia yang Bapak ada nurut, ya udah aku mutus ke sana. Nah, itulah Tuhanmu yang asli. Itu gitu, Pak. Itulah Tuhan kita. Kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Orang Islam pun nggak bisa, orang Buddha pun tidak bisa mengabdi kepada banyak Tuhan. Nggak bisa. Ada banyak Allah, tapi kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, satu majikan. Siapa majikan kita? Tidak ada orang bisa mengabdi kepada banyak majikan, nggak bisa. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu majikan. Karena pasti kita akan mengasihi yang lain, satu lebih dari yang lain. Dan itu pilihan kita, mau mengasihi yang mana. Nah, itulah Tuhan kita yang sejati. Atau bahkan Tuhan kita adalah ternyata diri kita sendiri. Bisa jadi, Pak. Apa Tuhan kita adalah istri kita? Bisa jadi. Tuhan kita adalah uang? Bisa jadi. Justru malah kebanyakan orang itu sebagian besar Tuhannya adalah uang. Termasuk orang-orang Islam ini, ternyata Tuhannya adalah uang. Khilafah kan? Ujung-ujungnya duit lagi kan? Ujung-ujungnya duit. Bukan saya loh. Enggak, kita lagi cerita. Ini ujung-ujungnya kan begitu. Ya, jadi itu keterangannya. Untuk lebih lengkapnya sudah saya jelaskan di video saya Nama Allah. Nah, kalau cerita orang baik, orang jahat, di dunia ini nggak ada orang baik. Yang ada, yuk kita mau berpancasila atau tidak. Oh, tidak ada yang baik. Nggak ada orang baik di muka ini, saya nggak percaya. Yang baik hanya Tuhan Yesus.
Saya tidak percaya Amin. agama mengajarkan kebaikan. Tidak, agama mengajarkan pembunuhan. Agama adalah mesin pembunuh yang paling efektif, yang membuat orang tidak merasa bersalah ketika habis bunuh orang. Ya kan, contoh waktu orang NU bantai 3 juta orang PKI, bangga mereka, Allahu Akbar, wah, Mat Kampak itu kan bangga banget dia cerita kan, wah saya lebih dari 1 juta orang PKI, berapa ratus ribu aja orang PKI saya bunuh, dengan cerita, dengan bangganya tanpa rasa perasaan bersalah. Saya itu pernah mentungin kucing itu loh Pak, saya pernah bunuh kucing aja sampai hari ini rasanya, aduh kasihan, dulu saya goblok bener mau diajak bunuhin kucing ya. Dulu kan saya nggak suka kucing kan, saya itu tidak suka binatang kucing Pak, saya paling nggak suka. Saya sangat mencintai anjing, tapi sangat tidak suka dengan kucing. Tetapi kan tidak layak kucing itu saya bunuh. Itu aja saya nyesel sampai sekarang masih nyesel saya bunuhin kucing beberapa. Saya padahal cuma bunuh 3 ekor apa berapa itu ya. Saya tangkap, saya gantung, terus saya ketuk kepalanya gitu loh Pak, pakai palu. Itu aja nyeselnya masih sekarang Pak, masih kebayang-bayang. Ini Mat Kampak bunuh orang loh Pak. Bangga, oh demi Allah, demi bakti kepada Allah. Nah, agama itu membuat kita jadi edan, jadi kejam. Karena atas nama Allah, atas nama Tuhan, termasuk Zwingli. Makanya saya bilang, Tuhannya Esra Soru jangan-jangan biadab juga, karena dia bilang aku lebih cinta kebenaran daripada perdamaian. Oh, hati-hati, kebenaran dasmundasku. Wah, kamu bisa bunuh orang lain tuh gara-gara itu tuh. Udah terbukti Zwingli membunuh orang lain demi kebenaran yang dia yakini. Hati-hati ketika ada orang berkata lebih cinta kebenaran daripada perdamaian. Hati-hati loh, itu udah, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya, makanya saya langsung bilang, Tuhanmu biadab dong, saya bilang bahasa Saru begitu kan. Berarti Tuhanmu beda sama Tuhan saya. Boleh sama-sama nama Yesus, tapi belum tentu sama loh, hati-hati loh. Ada Yesus Barabas, ada Yesus yang Kristus. Ya kan? Ada banyak Yesus di muka bumi ini. Yesus yang mana yang kau imani? Yesus yang lebih cinta kebenaran daripada perdamaian? Jelas itu bukan Yesus yang saya sembah. Beda Tuhan kita. Gitu ya. Hati-hati ya. Oke, lanjut dulu ya. Murid Yesus. Murid Yesus kali saya udah balik Pak Jenderal lagi ya. Setengah jam lagi kita harus selesai loh. Murid Yesus dulu nih, silakan. Halo, Ya Pak Jenderal. masih serius nggak ini? Boleh, kalau enggak, tapi karena kita belum masuk lagi nih, ini biar murid Yesus sekali, lalu kali saya lalu balik Pak Jenderal. Silakan murid Yesus. Oke, tadi masalah diskriminasi ya. Ya, dari Pak ini, yang pertama tadi ya, siapa tadi lupa itu, diskriminasi, saya bilang Pak Jenderal. Iya Pak, saya bilang Pak Jenderal korban diskriminasi. Jadi begini. Aku nambahin dikit, nanti besok dijawab, besok juga nggak apa-apa Pak Tobing, Pak Jenderal. Nanti dulu aja sekalian Pak, sebentar Pak, supaya, karena kan kita cuma tinggal 30 menit ya kan, supaya teman-teman semua yang sudah antri dari awal, kebagian semua Pak. Makanya dari pertama. Besok jam 6 ya? Besok jam 6 ya? Besok kita jam 6. Caranya gini loh, pertama teman-teman masuk dulu, terus langsung raise hand gitu loh. Jadi di pertama, jangan nanti nunggu dulu. Jam 5 udah nyari-nyari ya. Iya, stop dulu. Pokoknya besok jam 6. Tadi kan sudah dikasih pengumuman kita jam 8. Udah bolak-balik dikasih tahu kan. Kalau hari Rabu kita ini jam 8, hari Kamis itu jam 6. Gitu ya. Oke, ini lanjut dulu ya biar nggak kelamaan buat penjelasan ya. Oke. Ini biar murid Yesus dulu sama liso-liso biar selesai Pak Jenderal. Oke, silakan murid Yesus segera. Oke, Pak. Salam Pak Paul. Ya, langsung. Ya, tadi ada teman saya prajurit Kristus ya. Ya. Ya, dia mungkin sudah sedikit menyampaikan identitas saya. Ya. Jadi pengalaman tentang KPK. Jadi sebenarnya terbentuknya KPK ini itu dilatar belakangi oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga terbentuklah KPK. Awal-awal terbentuknya KPK ini sebenarnya sedikit yang berminat. Namun setelah bergulir sekian tahun, terlihat ternyata ini institusi yang sangat luar biasa. Dan apabila tidak dikendalikan, ini berbahaya. Akan bisa dimasuki oleh unsur-unsur politik. Contohnya, kita bisa melihat pengalaman dulu Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum. Mungkin kalau beliau tidak kena itu, sekarang mungkin salah satu calon itu tahun 2024. Jadi institusi KPK ini memang pasti diminati dan banyak kepentingan yang ingin menguasai. Oleh karena itu, menurut kami
ini perlu dibersihkan dari unsur-unsur yang akan ditunggangi politik yang tidak membawa Indonesia ini kepada NKRI. Menurut kami ada 3 institusi yang bisa menghancurkan karir politik seseorang. Kejaksaan, Polri, dan KPK. Ya, apalagi menghadapi tahun 2024. Ya, kalau 3 institusi tidak kita jaga, itu bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan politik yang nanti akan menghadapi 2024. Saya kira mungkin kelompok sebelah juga menyadari itu. Makanya 3 institusi mereka harus kuasai. Itu mungkin pendapat dari saya sedikit, karena saya pernah dulu ikut tes, ya, dari 23 Polri, saya yang paling junior itu. Yang 22 jenderal cuma saya yang kombes. Terima kasih. Luar biasa. Wah, ini kalau ada praksi-praksi gini yang paling marem nih, yang paling mungkin ini kali soy ada